Di sini, Mas, kadang ada sesosok seperti penumpang ikut turun juga dari kereta saat kereta itu berhenti, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wenka 99. Apa kabar kalian? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu ya. Like komennya dari mana saja. Dan jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan, menyisakan langit jingga yang membayangi stasiun Kedung Jati. Stasiun tua yang terletak di pedalaman Jawa Tengah itu terlihat sepi, seperti terlupakan oleh waktu. Rel kereta yang membentang kedua arah tampak berdebu, dan papan nama kayu yang tergantung di atas pintu masuk sudah mulai lapuk dimakan usia. Mas Budi turun dari mobil dinas yang membawanya dari kantor pusat. Ia memandang sekeliling dengan rasa waspada. Meski berpakaian rapi dengan seragam putih PPKA, ia tidak bisa menyembunyikan rasa ragu. Stasiun ini terlihat biasa, tapi dari cerita yang ia dengar, tempat ini tidak pernah banner-banner kosong. "Selamat datang, Mas," ujar seorang petugas muda bernama Joko, menyambutnya dengan senyum kaku. "Semoga betah di sini." Mas Budi tersenyum tipis. "Saya harap kerjanya lancar." Joko tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menyerahkan kunci kantor dan sedikit dokumen formal sebelum pergi begitu saja, seolah tidak ingin lama-lama berada di sana. Mas Budi mulai menjelajahi stasiun. Ia memeriksa ruang kontrol, kantor PPKA, serta ruang tunggu yang nyaris tidak terbuka. Semua terlihat dalam kondisi cukup baik, meski terasa dingin dan sunyi. Ia menyalakan lampu, menghidupkan komputer, dan mulai menyusun dokumen-dokumen kerja. Malam pertama, pikirnya, hanya formalitas. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 10 malam dan suara angin mulai berbisik dari celah jendela, Mas Budi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Hawa dingin menyusup masuk, meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Ia menoleh ke arah sudut ruangan. Di sana, dalam samar cahaya lampu, ia melihat sesuatu bergerak. Bayangan hitam. Ia berdiri pelan, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada apa-apa, hanya kursi kosong dan meja kerja. Namun suara langkah kaki mulai terdengar, perlahan, berirama, seperti seseorang berjalan di lantai kayu di atasnya. Mas Budi mendongak. Atap kantor itu rendah. Tidak mungkin ada lantai 2, tidak mungkin ada langkah kaki. Namun suara itu terus berlanjut. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon rekan kerja, tapi sinyal hilang. Ia menyalakan radio komunikasi, tapi hanya mendapat dengungan statis. Saat itulah ia mendengar bisikan, "Jangan biarkan kereta lewat." Mas Budi menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Ia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Rel kereta tampak sepi. Tidak ada kereta yang dijadwalkan lewat malam ini. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri. Di dekat, sosok manusia tidak bergerak, menatap ke arah stasiun. Mas Budi memandangnya lama, tapi ketika ia berkedip, sosok itu menghilang. Ia menghela napas panjang, berusaha tenang. Mungkin ini hanya lelah, mungkin ini hanya imajinasi, tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu stasiun ini tidak sepi, dan malam pertama hanyalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Mas Budi tidak bisa tidur setelah kejadian di jendela dan bisikan aneh yang menggema di ruangan kosong. Ia memutuskan untuk tetap terjaga. Ia menyalakan kipas angin kecil di sudut ruangan. Meskipun udara malam itu terasa dingin, hampir menyusak kulit,
Ia mencoba fokus pada dokumen-dokumen yang harus ia pelajari, tapi pikirannya terus kembali ke sosok di rel dan suara langkah kaki di atas kepalanya. Jam dinding berdetak perlahan, mengisi keheningan. Pukul 01,17. Ia menoleh ke arah jendela lagi. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan. Lalu, tiba-tiba, suara itu kembali. Langkah kaki. Lebih pelan, lebih dekat. Mas Budi meneguk ludah. Ia mengambil senter kecil dari laci dan berjalan keluar dari kantor. Udara di luar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia menyinari lorong sempit yang mengarah ke ruang kontrol dan gudang stasiun. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, ia melihatnya seorang perempuan berdiri di depan kantornya, berpakaian putih panjang. Rambutnya panjang dan menutupi wajah. Ia berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Mas Budi mundur perlahan. Jantung berdebar kencang. Ia tahu itu bukan manusia biasa. Kuntilanak. Ia pernah mendengar cerita dari neneknya dulu tentang kuntilanak yang muncul di tempat yang pernah dihantui kematian tragis. Sosok itu mulai bergerak. Sangat pelan, kepalanya bergerak ke arah Mas Budi. Ia mendongak, dan Mas Budi melihat wajahnya. Pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum. Tapi bukan senyuman manusia, lebih seperti senyuman yang dipaksa, seperti luka yang terbuka. Jangan biarkan. Kereta lewat, kalimat yang sama, tapi kali ini jelas terdengar. Suaranya serak, seperti terbenam dalam lumpur. Mas Budi berlari. Ia masuk ke kantor, mengunci pintu, dan menjatuhkan diri di kursi. Napasnya terengah-engah. Ia menatap pintu, takut kalau sosok itu akan muncul lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya bahkan lebih menyeramkan. Lampu mulai berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Dalam kegelapan, ia mendengar suara bisikan dari berbagai arah. Kau harus tahu, mereka membunuh kami. Kami tidak bunuh diri. Mas Budi menutup telinganya. Ia tidak ingin mendengar. Ia tidak tahu. Tapi ketika lampu menyala kembali, ia melihat sesuatu di atas meja. Sebuah foto lama stasiun Kedung Jati. Tapi di pojok kiri bawah ada seorang pria berpakaian petugas keamanan sedang berdiri. Matanya tajam, ekspresinya serius. Mas Budi mengambil foto itu. Ia merasakan dingin menjalar dari ujung jari hingga ke tulang belakangnya. Ia membuka arsip stasiun, mencari nama pria itu. Setelah beberapa menit mencari, ia menemukan catatan lama. Sastro, penjaga keamanan stasiun, meninggal pada ke-1993, meninggal akibat tertabrak kereta saat mencoba menyelamatkan seorang wanita yang melompat ke rel. Mas Budi menatap foto itu lama. Ia merasa seperti pria itu sedang menatapnya balik. Tiba-tiba, foto itu terjatuh dari tangannya dan terbalik. Di bagian belakang foto ada tulisan tangan yang tidak pernah ia tulis. Jangan percaya yang tertulis. Mereka membunuhku. Mereka membunuh kami semua. Mas Budi menjatuhkan foto itu. Ia merasakan mual naik ke tenggorokan. Ia harus pergi dari sini. Tapi pintu tidak bisa dibuka. Seperti terkunci dari luar. Dan dari kegelapan, suara itu kembali. Kau harus THU ... Mas Budi bangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia tidak ingat kapan ia tertidur. Lampu menyala redup. Dan foto pria berpakaian petugas keamanan masih tergeletak di lantai. Terbalik. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar dan membaliknya kembali. Tulisan di belakang foto itu masih ada. Jangan percaya yang tertulis. Mereka membunuhku.
Mereka membunuh kami semua. Mas Budi mengusap wajahnya. Napasnya tidak stabil. Ia tahu ini bukan mimpi. Segalanya terlalu nyata. Terlalu nyata untuk diabaikan. Ia berjalan ke jendela dan melihat keluar. Langit mulai memerah, menandakan fajar akan tiba. Tapi di tengah kabut pagi, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok pria berpakaian petugas keamanan, berdiri di dekat rel. Sama seperti di foto, Mas Budi buru-buru membuka pintu dan keluar. Udara pagi terasa dingin dan lembab. Ia mendekati sosok itu dengan langkah perlahan. Tapi ketika ia sampai di dekat rel, pria itu menghilang. Yang tersisa hanya bekas langkah di tanah yang basah. Mas Budi menatap ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Tapi di sisi rel, ia melihat sesuatu bersinar redup di bawah semak. Sebuah lencana petugas keamanan. Ia mengambilnya. Lencana itu masih dalam kondisi cukup baik, meski sudah berkarat. Di bagian belakangnya terukir nama Sastro 1993. Mas Budi merasakan sesuatu menepuk bahunya. Ia berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa, tapi di belakangnya papan informasi stasiun tiba-tiba berubah. Sebelumnya tertulis jadwal kereta eksekutif malam, kini berubah menjadi kami tidak bunuh diri. Mas Budi mundur perlahan. Ia merasa seperti sedang diawasi dari sudut mata. Ia melihat bayangan hitam bergerak di balik pohon-pohon tua di sekitar stasiun. Ia kembali ke kantor dan mulai membongkar arsip lama. Ia mencari semua laporan kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Kedung Jati sejak tahun 1990. Ia ingin tahu kebenaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa laporan tidak ditemukan. Beberapa hanya tersisa fotokopi yang rusak. Tapi satu nama terus muncul di setiap kecelakaan yang ia temukan. Sastro. Bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi terakhir. Mas Budi membuka laporan investigasi dari tahun ke 1993. Isinya membuatnya terbelalak. Pada tanggal 12 April 1993, seorang pria bernama Sastro, petugas keamanan stasiun, dilaporkan tewas tertabrak kereta api saat mencoba menyelamatkan seorang wanita yang melompat ke rel. Namun, tidak ada bukti bahwa wanita tersebut pernah ada. Tidak ada sidik jari, tidak ada identitas, tidak ada saksi mata, hanya ada tubuh Sastro yang tergeletak di rel. Investigasi ditutup dengan kesimpulan bunuh diri tidak sengaja. Mas Budi menutup dokumen itu. Ia merasa seperti sedang membaca cerita dari dunia yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu lebih banyak. Ia membuka laci paling bawah dari meja kerja dan menemukan sebuah buku harian lusuh. Sampulnya sudah robek dan berdebu. Ia membuka halaman pertama. Kalau kau membaca ini, maka kau sudah dipilih. Mas Budi hampir menjatuhkan buku itu. Ia menatap tulisan tangan di dalamnya. Isinya adalah catatan harian Sastro yang terakhir kali menjabat sebagai petugas keamanan stasiun sebelum kematiannya. Ia mulai membacanya. The 12th of April 1993. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku hanya mencoba menyelamatkan wanita itu. Tapi saat aku sampai di rel, dia menghilang. Lalu kereta datang. Aku tidak bisa lompat. Sesuatu menahanku. Tangan-tangan dari kegelapan. Aku tidak bunuh diri. Aku dibunuh. Aku tahu siapa pelakunya. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya berharap seseorang suatu hari nanti membuka mata dan melihat kebenaran. Jangan percaya yang tertulis. Mereka membunuhku. Mereka membunuh kami semua. Mas Budi menjatuhkan buku itu
Ia menatap langit-langit. Suara langkah kaki kembali terdengar. Tapi kali ini lebih banyak. Seperti ada banyak orang berjalan di atas kepalanya. Ia mendekati jendela lagi. Di luar, bayangan-bayangan mulai muncul. Ada banyak orang berdiri di sekitar stasiun. Semuanya mengenakan pakaian dari berbagai era. Ada yang berpakaian rapi, ada yang compang-camping. Semua menatap ke arahnya. Tapi yang paling menyeramkan adalah mereka tidak punya kaki. Mereka melayang di udara, mengambang di atas tanah. Mas Budi mundur. Ia mencoba mengambil ponsel, tapi sinyal hilang. Ia mencoba radio komunikasi, tapi hanya ada dengungan statis. Lalu, dari sudut ruangan, suara itu kembali. Kau harus tahu. Mas Budi berbalik cepat. Di depannya, Sastro berdiri. Tapi kali ini, wajahnya tidak lagi seperti dalam foto. Wajahnya penuh luka, seperti baru saja tertabrak kereta. Matanya bolong, tangannya terluka, tapi ia tetap berdiri tegak. Kau harus tahu. Ulangnya, suaranya serak dan parau. Mas Budi mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Sastro menatapnya dalam diam. Lalu, dengan gerakan tiba-tiba, ia menunjuk ke arah rel. Mereka ada di sana. Mas Budi menoleh ke arah rel. Di sana, puluhan bayangan mulai muncul. Mereka berdiri di dekat rel, seolah menunggu sesuatu. Kereta. Tapi tidak ada jadwal kereta pagi ini. Sastro menghilang begitu saja. Mas Budi mengambil napas panjang. Ia harus pergi dari sini. Tapi ia tahu, jika ia pergi tanpa mengetahui kebenaran, ia tidak akan pernah aman. Ia harus menemukan apa yang sebenarnya terjadi di stasiun Kedung Jati. Dan ia harus melihat apa yang ada di bawah rel itu. Mas Budi tidak bisa tidur lagi setelah pertemuannya dengan Sastro. Ia duduk di kursi kerja, menatap foto lama sang penjaga keamanan yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Tinta tulisan di belakang foto mulai menyebar, seolah menetes meski tidak basah. Kalimat itu kini terbaca lebih jelas. Jangan percaya yang tertulis. Mereka membunuhku. Mereka membunuh kami semua. Mas Budi menarik napas panjang. Ia tahu ia tidak bisa terus mengabaikan apa yang terjadi. Ia harus mencari tahu kebenaran. Ia mulai membongkar arsip lebih dalam, mencari laporan kecelakaan lain yang mungkin terkait dengan Sastro atau dengan kejadian aneh di stasiun ini. Namun, setiap kali ia mencoba membuka dokumen lama, lampu di kantor mulai berkedip, dan suara bisikan kembali terdengar dari sudut ruangan. Kami tidak bunuh diri. Kami tidak lompat. Kami didorong. Mas Budi menoleh cepat. Di sudut ruangan, bayangan hitam bergerak. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tapi ia tahu mereka sedang menatapnya. Tiba-tiba, suara peluit kereta terdengar dari kejauhan. Mas Budi menatap jam dinding. Pukul 03.14 pagi. Tidak ada jadwal kereta malam ini. Ia berjalan keluar dari kantor, mengambil senter dan jaket. Udara dingin menyambutnya. Ia berjalan menuju rel, tempat Sastro menunjuk sebelum menghilang. Ia ingin tahu apa yang ada di sana. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu di tengah rel. Seorang pria berdiri, menghadap ke arahnya. Pakaiannya compang-camping. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Tolong, bisiknya. Mas Budi mendekat perlahan. Siapa kamu? Jangan, biarkan kereta lewat. Saat itu, suara peluit kereta terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Mas Budi menoleh. Dari keahan, lampu kereta mulai terlihat, tapi tidak ada jadwal kereta lewat malam ini.
Ia menoleh kembali ke arah pria itu, tapi pria itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah selembar kain berdarah di rel. Mas Budi mengambilnya. Di dalamnya tersembunyi selembar kertas kecil. Ia membukanya. Isinya hanya satu kalimat. Kau yang berikutnya. Mas Budi mundur. Ia mulai panik. Ia berlari kembali ke stasiun, tapi langkah-langkah kaki terdengar mengikutinya dari belakang. Ketika ia sampai di kantor, ia mengunci pintu rapat-rapat. Ia mencoba menghubungi kantor pusat lewat radio komunikasi, tapi hanya ada dengungan statis. Lalu, suara itu kembali. Kau harus tahu. Mas Budi menoleh. Sastro kembali muncul, tapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, puluhan arwah korban berdiri. Mereka semua menatap Mas Budi. Wajah mereka penuh luka dan kesedihan. Sastro berbicara dengan suara parau. Kami tidak lompat. Kami dibunuh. Dan kau akan sama. Arwah-arwah itu mulai bergerak maju. Mas Budi mundur hingga menyentuh dinding. Ia menutup mata. Ia mencoba mengingat semua yang ia pelajari selama ini. Tentang logika, tentang fakta, tentang dunia yang bisa dijelaskan. Tapi ia tahu, ini bukan dunia yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia membuka mata. Sastro kini berdiri tepat di depannya. Matanya menatap dalam. Lihat kebenaran. Tiba-tiba, Mas Budi merasa tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Dan ia terbangun di bawah tanah. Di sebuah ruangan sempit, penuh dengan foto korban, laporan kecelakaan, dan dokumen rahasia. Ia melihat nama-nama korban, semua dari stasiun Kedung Jati. Semua dilaporkan sebagai bunuh diri. Tapi di dokumen itu ada foto-foto yang menunjukkan kebenaran. Mereka didorong, mereka dibunuh, dan di belakang salah satu foto, ia melihat sesuatu yang membuatnya terbelalak. Foto dirinya sendiri. Mas Budi mundur. Ia menatap foto itu. Tanggalnya belum ditulis, tapi ia tahu itu adalah foto masa depan. Ia harus keluar dari sini. Ia harus menghentikan semuanya. Tapi di kejauhan, suara peluit kereta terdengar lagi. Dan ia tahu, waktu tinggal sedikit. Mas Budi terbangun dengan kepala terasa berat. Tubuhnya terasa lemas. Seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Ia masih berada di ruangan bawah tanah yang gelap dan pengap. Di sekelilingnya, foto-foto korban terpajang rapi di dinding, lengkap dengan dokumen laporan dan catatan aneh yang tampak seperti laporan investigasi rahasia. Lampu redup di langit-langit menyala dengan kedipan pelan, seperti jantung yang berdetak perlahan. Di tengah ruangan, sebuah meja kayu besar berdebu menjadi pusat dari semua dokumen itu. Di atasnya, sebuah dokumen tebal terbuka dengan foto yang membuat Mas Budi menahan napas. Foto dirinya, tapi bukan foto biasa. Di bawah foto itu tertulis tanggal 17 Mei 2025, korban ke-43. Mas Budi mundur perlahan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya Bella mati. Ia masih hidup. Tapi bagaimana mungkin foto ini sudah ada sebelum semuanya terjadi? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Berirama, berulang, seperti orang yang berjalan di atas lantai kayu. Tapi di ruangan ini, tidak ada lantai 2. Tidak ada siapapun selain dirinya. Atau mungkin ia tidak sendirian. Budi, suara itu rendah, serak, seperti bisikan dari dasar lubang yang dalam. Ia menoleh cepat.
Sastro berdiri di ambang pintu, tapi kali ini wajahnya tidak lagi penuh luka. Wajahnya tenang, matanya tidak lagi kosong, melainkan penuh amarah. "Kau harus tahu," ujarnya. Mas Budi menatapnya. "Apa yang harus saya tahu? Siapa yang membunuh kalian? Mengapa foto saya ada di sini?" Sastro mendekat perlahan. "Aiman, dokumen di atas meja. Ini adalah kebenaran yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Stasiun Kedung Jati bukan hanya stasiun biasa. Ini adalah tempat pembunuhan terencana. Setiap tahun ada korban. Mereka dilaporkan sebagai bunuh diri, tapi sebenarnya mereka dibunuh." Mas Budi menatapnya tak percaya. "Dibunuh oleh siapa?" Sastro menatapnya dalam diam. Lalu ia mengambil dokumen paling atas dan membukanya. "Lihat." Mas Budi membaca dokumen itu. Isinya adalah laporan investigasi internal dari tahun ke-1993, tanggal kematian Sastro. Tapi berbeda dengan laporan yang ia temukan sebelumnya. Dokumen ini mencatat kejadian yang berbeda. Pada tanggal 12 April 1993, Sastro, petugas keamanan stasiun, meninggal akibat tertabrak kereta. Namun, investigasi internal menyimpulkan bahwa kematian tersebut bukan kecelakaan. Terdapat bukti bahwa Sastro didorong ke rel oleh dua orang tak dikenal yang berpakaian seragam kereta api. Investigasi ditutup karena tekanan dari pihak atas. Mas Budi menutup dokumen itu. Napasnya tidak stabil. "Jadi, kau dibunuh?" Sastro mengangguk pelan. "Bukan hanya saya, banyak yang lain. Semua korban tidak bunuh diri. Mereka dipaksa, mereka diculik, mereka dijadikan alat untuk menyembunyikan kebenaran." Mas Budi menggeleng. "Tapi, mengapa? Apa tujuan mereka?" Sastro menunjuk dokumen lain di meja. Mas Budi membukanya. Isinya membuatnya terbelalak. Stasiun Kedung Jati adalah titik pengalihan jalur kereta api ilegal yang digunakan untuk penyelundupan barang dan uang. Setiap kecelakaan yang terjadi di sini digunakan untuk mengalihkan perhatian dari aktivitas ilegal tersebut. Korban digunakan sebagai alibi untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Mas Budi menutup matanya sejenak. Ia mulai mengerti. Stasiun ini bukan hanya tempat angker. Ini adalah tempat kejahatan yang terus berulang selama puluhan tahun. Ia membuka dokumen lain. Ini adalah laporan dari tahun 2001. Korban ke-25, Andi Prasetyo. Pria 34 tahun. Tidak ada sidik jari. Tidak ada keluarga. Investigasi menyimpulkan bunuh diri. Padahal Andi adalah saksi dalam kasus korupsi dana perkereta apian. Ia dihilangkan di sini. Mas Budi membuka dokumen lain. Dan lagi. Setiap laporan membongkar kebenaran yang sama. Korban bukan bunuh diri. Mereka dibunuh. Mereka dihapus. Mereka dijadikan alat. Dan ia adalah yang berikutnya. "Kau harus menghentikan ini," kata Sastro. Mas Budi menatapnya. "Bagaimana caranya?" "Saya hanya seorang PPKA biasa. Saya tidak punya bukti. Tidak ada yang akan percaya saya." Sastro menunjuk meja. "Bukti ada di sini, tapi kau harus cepat. Waktumu tidak banyak." Tiba-tiba, suara peluit kereta terdengar dari kejauhan. Tapi kali ini, suaranya lebih keras. Lebih dekat. Sastro menatap jam dinding. "Kereta berikutnya akan lewat, dan kau akan jadi korban berikutnya." Mas Budi mundur. "Saya tidak akan biarkan itu terjadi." Sastro menatapnya. "Maka carilah siapa yang berada di balik semua ini."
temukan siapa yang mengendalikan stasiun ini. Dari kegelapan, Mas Budi menatap foto-foto korban di dinding. Ia melihat wajah-wajah yang sama seperti yang pernah ia lihat di mimpinya. Di luar, di rel, ia mengambil foto sastro dan dokumen terakhir dari meja. Di terdapat nama-nama orang yang terlibat dalam konspirasi ini. Nama-nama itu tidak asing baginya. Salah satunya adalah Kepala Operasional Perkeretaapian Nasional, yang lain adalah Direktur Investigasi Kereta Api, dan satu nama lagi membuatnya terbelalak. Joko, petugas muda yang menyambutnya saat pertama kali datang ke stasiun. Mas Budi menutup dokumen itu. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus keluar dari sini. Ia harus membawa bukti ini ke permukaan. Ia harus menghentikan semuanya. Tapi ia juga tahu mereka pasti akan mencoba menghentikannya. Mas Budi masih memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Nama-nama di dalamnya membuatnya merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ia menatap foto sastro, lalu mengalihkan pandangan ke foto-foto korban di dinding. Mereka semua menatapnya, seolah memohon agar ia tidak mundur. Kau harus pergi ke sana, kata sastro tiba-tiba. Mas Budi mendongak. Kemana? Sastro menunjuk sudut ruangan. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan arsip lama, ada pintu kecil yang tertutup rapat. Pintu itu terlihat sangat tua, dengan pegangan besi yang berkarat, dan gembok yang sudah rusak. Di balik pintu itu adalah ruang penyimpanan asli stasiun, tempat semua bukti sebenarnya disimpan. Bukti yang tidak pernah sampai ke tangan publik. Mas Budi menatap pintu itu. Hawa dingin menjalar dari sana, terasa seperti dinginnya kematian. Kau harus cepat, kata sastro lagi. Mereka tahu. Kau sudah tahu terlalu banyak. Mas Budi menarik napas panjang. Ia mendekati pintu itu dan mencoba membukanya. Gemboknya mudah rusak, dan pintu berderit keras saat terbuka. Di dalamnya terdapat tangga sempit yang mengarah ke bawah. Ia mengambil senter dari saku dan mulai menuruni tangga. Setiap langkah terasa seperti ia sedang turun ke dasar bumi. Setelah beberapa lama, ia sampai di ruangan bawah tanah yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Di sana, rak-rak kayu berjajar rapi, penuh dengan dokumen, foto, dan rekaman video lama. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan monitor yang masih menyala. Monitor itu menunjukkan rekaman kecelakaan kereta api dari berbagai tahun. Tapi yang mengejutkan, Mas Budi, adalah isinya bukan kecelakaan, bukan kebetulan. Ini adalah pembunuhan terencana. Ia melihat bagaimana seseorang didorong ke rel, bagaimana rem kereta dilepas secara diam-diam, bagaimana korban dibujuk atau dipaksa untuk berdiri di rel. Ia menatap layar itu lama. Napasnya memburu. Ia menutup mata, berusaha mengendalikan emosi. Lalu, dari kegelapan, suara itu kembali. Kau tidak sendirian. Mas Budi menoleh cepat. Bayangan hitam bergerak di sudut ruangan. Lalu, satu persatu, arwah korban mulai muncul. Mereka berdiri di sekelilingnya, menatapnya tanpa suara. Kami tidak bunuh diri. Kami di benar ... Dan kau akan sama. Mas Budi mundur pelan. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Saya akan ungkap semuanya. Arwah-arwah itu tidak menjawab. Mereka hanya terus menatapnya. Tiba-tiba, sastro muncul di sampingnya. Kau harus cari siapa yang mengendalikan semua ini. Mas Budi menatapnya.
Saya sudah lihat nama-namanya, tapi bagaimana saya bisa membuktikannya? Sastro menunjuk ke arah rak paling ujung. Di sana, ada satu kotak hitam kecil. Tidak terlihat istimewa, tapi terasa berbeda. Mas Budi mendekat dan membuka kotak itu. Di dalamnya, ada rekaman video terakhir dari salah satu korban, seorang pria bernama Andi Prasetyo, yang disebut dalam dokumen sebagai saksi dalam kasus korupsi. Mas Budi memasukkan kaset itu ke dalam pemutar video yang ada di meja. Monitor menyala dan rekaman dimulai. Dalam rekaman itu, Andi berdiri di tengah ruangan yang sama. Ia tampak ketakutan. Di belakangnya ada dua pria berpakaian seragam kereta api. Jika kau menemukan ini, kata Andi, maka kau harus tahu. Ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan. Mereka membunuh kami karena kami tahu terlalu banyak. Kami tahu mereka menggunakan stasiun ini untuk menyembunyikan uang, menyelundupkan barang, dan mengalihkan perhatian dari kejahatan mereka. Pria di belakangnya menghampiri. Mas Budi melihat wajahnya. Ia mengenalnya. Joko. Mas Budi menahan napas. Ia melihat Joko menatap kamera, tersenyum. Selamat datang di Kedung Jati. Jika kau sampai di sini, kau pasti akan menjadi yang berikutnya. Rekaman berakhir. Mas Budi menutup mata. Ia merasa seperti sedang dikepung. Di satu sisi, dunia nyata dengan konspirasi yang mengerikan. Di sisi lain, dunia gaib dengan arwah yang menuntut keadilan. Ia harus memilih. Ia harus bertindak. Ia mengambil semua dokumen penting, rekaman video, dan foto korban. Ia memasukkannya ke dalam tas besar yang ia temukan di sudut ruangan. Kau harus pergi sekarang, kata Sastro. Mas Budi menatapnya. Apa yang akan terjadi dengan kalian? Sastro menatapnya dengan tenang. Kami akan tetap di sini sampai kebenaran terungkap. Mas Budi mengangguk. Ia mulai menaiki tangga. Tapi sebelum ia sampai ke atas, suara peluit kereta terdengar. Sangat dekat. Terlalu dekat. Ia menoleh ke arah monitor. Di sana, tiba-tiba muncul jadwal kereta terbaru. Kereta khusus, jadwal rahasia, berangkat dari Kedung Jati, 0400. Mas Budi melihat jam dinding. Pukul 03.45. Ia tahu, ini adalah kereta yang akan membawa korban berikutnya. Dan mungkin, itu adalah dirinya sendiri. Mas Budi keluar dari ruang bawah tanah. Dengan tubuh berkeringat dingin, tangannya gemetar, memegang tas berisi dokumen-dokumen penting. Ia tahu, ini adalah bukti terakhir yang ia butuhkan, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi juga untuk menghentikan konspirasi yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menatap jam dinding di ruang kontrol stasiun. Pukul 03.5. Kereta khusus akan lewat dalam 10 menit. Mas Budi berlari ke kantor PPKA, menyalakan komputer, dan mencoba menghubungi kantor pusat melalui radio komunikasi. Tapi seperti biasa, hanya ada dengungan statis. Sial, Mencoba menggunakan ponsel. Tidak ada sinyal. Bahkan, aplikasi offline pun tidak berfungsi. Seolah-olah stasiun ini benar-benar terputus dari dunia luar. Ia menatap dokumen-dokumen di mejanya. Nama-nama korban, nama-nama pelaku, rekaman pembunuhan. Ini adalah bukti kuat. Tapi tanpa sambungan internet atau komunikasi langsung, semuanya tidak akan cukup. Saya harus pergi dari sini, gumamnya. Tapi saat ia hendak berjalan keluar, suara itu kembali. Kau tidak bisa pergi. Mas Budi menoleh cepat. Di ambang pintu, Sastro berdiri, tapi kali ini wajahnya tidak lagi tenang. Matanya memancarkan amarah. Tubuhnya bergetar. Mereka sudah tahu.
Mas Budi mundur. Siapa yang tahu? Sastro tidak menjawab. Ia menatap keluar jendela. Mas Budi mengikuti pandangannya. Di luar, bayangan hitam bergerak. Arwah-arwah korban lain mulai muncul. Mereka tidak lagi menatapnya dengan kesedihan. Kini, mereka menatapnya dengan keputusasaan. Kau harus hentikan kereta. Mas Budi menatap mereka semua. Apa yang ada di dalam kereta itu? Sastro menatapnya dalam diam. Lalu, dengan suara serak, ia berbisik, nyawa yang belum mati. Mas Budi terdengar langkah kaki dari luar kantor. Langkah yang teratur, berirama. Seperti seseorang yang berjalan dengan percaya diri, ia menutup tirai jendela. Napas. Langkah itu berhenti di depan pintu. Dan kemudian, ketukan, tok, 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 3 kali. Mas Budi menatap pintu. Jantungnya berdebar kencang. Mas Budi, terdengar suara dari luar. Saya tahu kau ada di dalam. Suara itu, Joko. Mas Budi menatap Sastro. Arwah itu mengangguk pelan. Dia salah satu dari mereka. Mas Budi merogoh saku mencari sesuatu. Ia menemukan kunci gembok dari ruang bawah tanah. Ia memasukkannya ke dalam saku. Mas Budi, suara Joko terdengar lebih keras. Kau tahu, tidak ada gunanya bersembunyi. Kami tahu, kau sudah membuka pintu itu. Kami tahu, kau sudah melihat semuanya. Mas Budi tidak menjawab. Kau pikir kau bisa pergi dari sini dengan membawa bukti itu? Kau pikir kau bisa menghancurkan semua yang sudah kami bangun? Mas Budi menatap dokumen di mejanya. Ini bukan hanya tentang saya, bisiknya. Ini tentang mereka, tentang semua korban yang tidak pernah punya kesempatan untuk bersuara. Menatapnya. Kau harus pergi ke rel. Sekarang, Mas Budi mengambil tas dokumen, lalu berjalan ke pintu belakang kantor. Ia membukanya pelan. Udara dingin menyambutnya. Langit masih gelap, tapi ia bisa melihat lampu kereta dari kejauhan. Ia mulai berjalan menuju rel. Sastro mengikutinya dari belakang. Bayangan arwah korban juga mengikutinya. Kau harus berhenti. Kereta itu, bisik Sastro. Tapi bagaimana caranya? Tanya Mas Budi. Kau harus melawan. Melawan siapa? Sastro menatapnya. Joko dan dia. Mas Budi menatapnya bingung. Dia siapa? Sebelum Sastro sempat menjawab, suara peluit kereta terdengar sangat keras, menggelegar. Mas Budi sampai di rel. Di kejauhan, kereta hitam besar melaju cepat. Tapi tidak ada penumpang. Tidak ada lampu menyala di dalam gerbong. Hanya kegelapan. Ia menatap jam. Pukul 03.58. 2 menit lagi, ia membuka tasnya dan mengeluarkan dokumen dari Andi Prasetyo. Rekaman video terakhir, ia menyalakan ponsel cadangannya yang sempat ia simpan dalam tas tahan air. Sinyal tidak ada, tapi ia bisa merekam suaranya. Jika kau mendengar ini, gumamnya, maka kau harus tahu, stasiun Kedung Jati bukan hanya stasiun biasa. Ini adalah tempat pembunuhan terencana. Setiap tahun ada korban dan mereka dilaporkan sebagai bunuh diri. Padahal sebenarnya dibunuh. Ia menatap rel. Aku akan berusaha menghentikan kereta ini. Aku akan berusaha menyelamatkan nyawa yang tersisa. Dan aku akan memastikan semua orang tahu kebenaran ini. Ia menutup ponsel, lalu berjalan ke tengah rel. Sastro dan arwah korban berdiri di sisi rel, menatapnya. Kereta semakin dekat. Tiba-tiba, dari belakang, Joko muncul. Mas Budi, teriaknya. Apa yang kau lakukan?
Kau akan mati. Mas Budi tidak menoleh. Ia hanya menatap kereta yang semakin dekat. Saya tidak akan biarkan ini terus berlanjut, katanya pelan. Joko berlari ke arahnya. Kau tidak mengerti. Kau tidak bisa menghentikan ini. Mereka akan terus datang. Mereka akan terus membunuh. Dan kau akan menjadi yang terakhir. Mas Budi menatapnya. Siapa sebenarnya mereka? Joko tersenyum, tapi bukan senyuman manusia. Lebih seperti senyuman dari sesuatu yang tidak punya jiwa. Kami adalah kekuatan yang tidak bisa kau lawan. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di belakang Joko. Wujudnya tidak jelas, tapi terasa sangat dingin, sangat mengerikan. Mas Budi mundur pelan. Kau bukan manusia? Joko tertawa. Aku dulu manusia, tapi mereka yang mengendalikan kami. Mereka yang membuat semua ini bisa terjadi. Mas Budi menatap rel. Kereta tinggal beberapa detik lagi. Ia menatap Sastro. Aku menghentikannya. Bagaimana caranya? Sastro menatapnya dalam diam. Lalu ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Mas Budi. Kau harus menjadi salah satu dari kami. Mas Budi terkejut. Apa maksudmu? Tapi sebelum Sastro sempat menjawab, kereta tiba. Mas Budi menutup mata dan Mas Budi menutup matanya. Kereta hitam besar melaju dengan kecepatan tinggi. Lampu depannya menyala redup, seperti mata iblis yang mengintai di kegelapan. Suaranya menggelegar, memecah kesunyian malam. Tapi yang paling menyeramkan adalah satu hal. Tidak ada suara penumpang, tidak ada obrolan, tidak ada langkah kaki, tidak ada nyawa. Kereta itu kosong, tapi ia membawa sesuatu yang lebih mengerikan dari kematian. Bayangan, kekuatan gelap yang telah mengendalikan stasiun ini selama puluhan tahun. Mas Budi berdiri tegak di tengah rel. Ia tidak mundur. Ia tahu, jika ia tidak menghentikan kereta ini, maka konspirasi itu akan terus berlanjut. Korban akan terus jatuh dan kebenaran akan tetap terkubur dalam kegelapan. Di belakangnya, Joko berdiri diam. Senyumnya tidak pernah pudar. Sastro dan arwah korban lainnya menatap Mas Budi dengan tatapan penuh harap. Kau harus menjadi salah satu dari kami, bisik Sastro. Mas Budi menatapnya. Apa maksudmu? Sastro tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kereta. Apapun yang terjadi, jangan biarkan kereta itu lewat. Mas Budi menatap rel. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan kereta ini bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih mengerikan. Pengorbanan. Ia mengeluarkan ponsel cadangan dari tasnya. Masih menyala. Ia menyalakannya dan mulai merekam video. Jika kau mendengar ini, katanya dengan suara tenang tapi tegas, maka kau harus tahu kebenaran. Stasiun Kedung Jati bukan hanya stasiun biasa. Ini adalah tempat pembunuhan terencana. Setiap tahun, korban dipilih. Mereka dilaporkan sebagai bunuh diri. Padahal sebenarnya mereka dibunuh. Ia menatap kamera. Aku akan berusaha menghentikan ini. Aku akan berusaha menyelamatkan nyawa yang tersisa. Dan aku akan memastikan semua orang tahu kebenaran ini. Ia menutup ponsel, lalu menatap Joko. Kau pikir kau bisa menghentikan kami? Tanya Joko dengan suara dingin. Mas Budi menjawab dengan tenang. Aku bukan hanya mencoba, aku akan melakukannya. Joko tersenyum lagi. Tapi senyum itu berubah menjadi lebih gelap, lebih mengerikan. Bayangan hitam di belakangnya mulai bergerak, menyatu dengannya. Kau pikir kau bisa melawan kekuatan yang lebih tua dari stasiun ini? Kau pikir kau bisa melawan kehendak mereka? Mas Budi menatapnya.
Aku tidak perlu melawan mereka, aku hanya perlu menghentikan kereta ini. Yoko, kau tidak bisa menghentikan kereta itu. Kau hanya bisa menjadi bagian darinya. Kereta semakin dekat. Mas Budi menatap Sastro. Bagaimana caranya? Sastro menatapnya dalam diam. Lalu dengan suara serak, ia berbisik. Kau harus menjadi salah satu dari kami. Mas Budi mengerti ia harus mati. Tapi bukan sebagai korban, melainkan sebagai pembawa kebenaran. Sebagai pengganti, sebagai penghalang. Sebagai salah satu dari mereka, ia menutup mata dan ia melompat ke rel. Tidak untuk bunuh diri, tapi untuk menghentikan kereta itu. Saat tubuhnya menyentuh rel, yang mengerikan terjadi. Kereta itu tidak menabraknya. Ia menyusup masuk ke dalam dirinya. Dunia menjadi gelap. Suara peluit kereta menggema di kepalanya. Bayangan hitam menyelimuti tubuhnya. Ia merasa seperti sedang dihancurkan, lalu dibangun kembali. Dan ketika ia membuka mata, ia berdiri di tengah stasiun, tapi bukan di tempat yang ia kenal. Ia berdiri di stasiun yang sama, tapi dalam keadaan yang berbeda. Langit gelap, udara dingin, dan di sekelilingnya, arwah-arwah korban berdiri, menatapnya. Sastro mendekat. Kau sudah menjadi salah satu dari kami. Mas Budi menatap tangannya. Ia masih bisa merasakan dirinya, tapi ia tahu, ia tidak lagi hidup. Ia melihat ke arah rel. Kereta itu berhenti, tapi tidak karena pengereman, karena tidak ada lagi yang mengendalikannya. Kekuatan gelap yang selama ini mengendalikan stasiun itu telah lenyap, karena Mas Budi menggantikan posisi mereka. Ia menjadi penghalang terakhir. Sastro menatapnya. Kau telah menyelamatkan mereka. Mas Budi menatap arwah-arwah korban. Mereka mulai menghilang, satu persatu, tidak dengan teriakan, tidak, kesedihan, tapi dengan kedamaian. Sastro adalah yang terakhir. Kau akan tetap di sini, sampai ada yang menggantikanmu. Mas Budi menatapnya. Saya siap. Sastro mengangguk, lalu menghilang. Mas Budi sendirian di stasiun. Tapi ia tahu, ia tidak benar-benar sendirian. Karena setiap kali kereta lewat, ia akan menunggu. Menunggu siapapun yang berani mencoba membuka pintu itu. Menunggu siapapun yang berani mencari kebenaran. Dan jika kereta itu mencoba lewat tanpa izin, ia akan berdiri di rel. Seperti yang ia lakukan sekarang. Pagi hari setelah kejadian, stasiun Kedung Jati tampak sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kematian. Petugas baru tiba untuk menggantikan Mas Budi. Namanya Mas Roni. Ia melihat foto PPKA di dinding. Di sana, terpampang foto Mas Budi dengan latar belakang gelap. Ia membuka laporan. Kerja pertama, isinya hanya satu kalimat. Jangan biarkan kereta itu lewat tanpa kau tahu siapa yang ada di dalamnya. Mas Roni menatap foto itu lama. Lalu ia menoleh ke arah rel. Di sana, seseorang berdiri, pria berpakaian biru, menatapnya. Mas Budi, tapi ia tidak sendirian. Di belakangnya, puluhan arwah korban berdiri, menunggu. Menunggu siapapun yang akan datang. Menunggu siapapun yang akan mencoba membuka pintu itu. Menunggu.